Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dalam rangka insyaallah kita akan kembali belajar mempelajari agama Islam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya di pagi hari ini sebagaimana doa Nabi alaihi salatu wasalam kepada umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Oleh karenanya kita meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini sesuai dengan doa Nabi alaihi salatu wasalam. Ya alhamdulillah kita mulai bagi kita ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini semuanya berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, berkat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tentunya dengan menjadikan atau memilih kita di antara hamba-hambanya yang memulai pagi harinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah salat subuh yang baru saja kita kerjakan tadi. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita lanjutkan kajian kita, yaitu masih kita membahas tentang kitab Syarah Lum'atul I'tiqad, yaitu penjelasan tentang kitab Lum'atul I'tiqad As-Sabil Al-Hadi ila Sabil Rasyad, yang kitab ini ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada poin pembahasan ke-13, yaitu bab yang diberi judul oleh mu'allif rahimahullah ta'ala Dzikru ba'di ahadits sifat, yaitu penyebutan sebagian hadis-hadis yang berkaitan dengan penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah selesai dari penyebutan sebagian ayat-ayat yang berkaitan di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan penulis memberikan 9 contoh di sana dari penetapan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Maka sekarang
penulis ingin memberikan beberapa contoh juga di dalam menetapkan sifat-sifat Allah, yaitu yang diambil dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Pada poin ke-13 muallif rahimahullahu taala mengatakan wa minas sunnati qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang terdapat dalam hadis Nabi, yaitu sabda Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya Rabb kita itu turun di setiap malam ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ini nukilan dari beliau, dari muallif rahimahullah tentang sabda Nabi. Nanti adapun lengkapnya insyaallah akan dibawakan oleh pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, kita lihat syarahnya, penjelasan dari perkataan muallif tersebut. As-sifatul asyirah, sifat yang ke-10. Jadi beliau langsung menyambung dari pembahasan sebelumnya. Yang sebelumnya muallif rahimahullahu taala itu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi itu mencontohkan 9 sifat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka di sini disambung yang ke-10, sifat yang ke-10 yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, yaitu sifat an-nuzul, sifat nuzul, yaitu sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Nuzulullahi ila sama'id dunya min sifatihi ats-tsabitah lahu bisunnah wa ijma'i salaf. Sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia itu di antara sifat-sifat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi dirinya melalui sunnah Nabi alaihi salatu wasallam atau hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dan juga kesepakatan para salaf, para sahabat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama. Dalam riwayat lain tanpa menyebutkan kulla lailatin, ya. Langsung yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Ya, tapi ini tambahan yang benar, ya. Yang ma'ruf adalah yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu lah, man yas'aluni fa'utihi, wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Ada yang membaca, ya, man yad'uani fa astajiba lah, man yas'alani fa u'tiya lah, ya, fa u'tiya lahu, man yastaghfirani fa aghfira lahu, dengan mansub, ya. Ada 2 bacaan di situ. Baik. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala itu akan turun di setiap malam ke langit dunia ketika waktu itu tersisa sepertiga malam yang akhir. Maka fayaqul, maka berkatalah yaitu Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, man yad'uni fa astajibu lahu, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan doanya. Man yas'aluni fa'utihi, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan berikan permintaan tersebut.
Man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni. Wa ajma'a as-salaf ala thubutin nuzul lillahi fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin wa huwa nuzulun haqiqiyyun yaliqu billah. Dan para salaf, para sahabat telah bersepakat di dalam menetapkan sifat nuzul, sifat turun bagi Allah, maka wajib untuk menetapkannya sifat turun tersebut bagi Allah min ghairi tahrifin, tanpa merubahnya dari makna asalnya dan tanpa menolaknya dengan alasan apapun. Wala takyifin, dan tidak boleh membagaimanakan, artinya bertanya bagaimana cara Allah turun, ini enggak boleh. Wala tamthilin, dan tidak boleh memisalkan atau menyerupakan dengan makhluknya. Dan sifat turun tersebut adalah benar-benar hakiki, benar-benar turun. Itu namanya hakiki, itu benar-benar turun, ya. Tapi hakikinya tersebut otomatis juga sesuai dengan keagungan Allah SWT. Maka kita nggak bisa membayangkan turunnya Allah itu bagaimana, nggak bisa, karena kita nggak tahu zat Allah SWT. Kalau kita melihat makhluk turun, kita bisa mengatakan turunnya seperti ini, karena makhluk bisa kita lihat, ya. Tapi Allah SWT tidak bisa kita lihat, maka kita hanya meyakini bahwasanya turunnya itu benar-benar turun, benar-benar hakiki, akan tapi hakikatnya itu sesuai dengan keagungan Allah SWT. Akal kita nggak akan sampai untuk membayangkannya. Maka dalam hal ini yang kita andalkan adalah hati kita, yaitu untuk mengimani apa adanya. Wa fassarahu ahlu ta'til, dan orang-orang yang menolak sifat tersebut menafsirkan, ya, binuzuli amrihi wa rahmatihi au malakin min malaikatihi. Orang-orang yang menolak sifat nuzul, sifat turun bagi Allah, mereka menafsirkan bahwasanya yang turun itu adalah perintah Allah, atau yang turun itu adalah rahmat Allah, atau yang turun itu adalah malaikat di antara malaikat-malaikat Allah SWT. Itu tafsiran mereka. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidah ar-rabi'ah. Dan kita bantah apa yang mereka katakan tersebut dengan apa yang terdahulu dari kaidah yang keempat, yaitu di dalam membantah orang-orang yang menolak sifat Allah SWT. Yaitu yang pertama apa kemarin? Bahwasanya itu menyelisihi zahir nas, ya. Zahirnya Allah sebut yanzilu, Rasulullah SAW sebut yanzilu Rabbuna, ya, turun Rabb kita, ya. Jelas itu menyelisihi. Kalau yang turun rahmat, pasti Rasulullah SAW akan menyebutkan tanzilu rahmatu Rabbina, ya, atau yanzilu amru Rabbina, atau yanzilu malakun minal malaikah, ya. Tapi ini langsung yanzilu Rabbuna, turun Rabb kita, yaitu Allah SWT. Ini bantahan yang pertama. Bantahan yang kedua, bahwasanya ini menyelisihi metode para salaf, terutama para sahabat, yang mana hadis ini turun atau diucapkan Nabi SAW pertama kali di hadapan para sahabat, dan para sahabat tidak ada sama sekali yang menafsirkan bahwasanya yang turun itu adalah perintah Allah ataupun rahmatnya ataupun malaikat di antara malaikatnya, ya. Sebenarnya dua bantahan ini sudah cukup.
Akan tapi di sini dikatakan wa bi wajhin rabi'in annal amra wa nahwahu la yumkinu an yaqula man yad'uni fa astajibu lahu ila akhir. Maka tambahan dari bantahan dalam kaidah yang keempat tersebut bahwasanya al-amra, perintah ataupun rahmat ataupun tafsiran lainnya seperti malaikat, tidak mungkin kemudian mengatakan man yad'uni fa astajibulah, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan. Kalau seandainya itu yang turun adalah malaikat, gak mungkin malaikat akan mengatakan seperti itu. Berarti merupakan kesyirikan, karena malaikat gak mungkin bisa mengabulkan permintaan. Masa malaikat mengatakan siapa yang berdoa kepadaku, berarti disuruh berdoa kepada malaikat, ya, kemudian aku akan kabulkan. Ini jelas terbantahkan, ya, jelas terbantahkan. Atau misalnya rahmat, misalnya kita bantah juga, misalnya rahmat itu yang turun, apakah rahmat Allah itu turun hanya sepertiga malam terakhir? Ya, berarti kalau nggak sepertiga malam terakhir rahmat Allah nggak turun, kasih sayang Allah nggak turun, ya. Maka ini jelas satu hal yang batil. Dan ini tidak dikenal tafsiran semacam ini oleh karangan para sahabat. Baik, jadi sifat nuzul, sifat turun ini benar-benar turun yang hakiki, akan tapi hakikatnya itu sesuai dengan keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala turun, ya, kemudian di satu sisi di sana ada sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ulu, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya zat Allah itu di atas ketinggian, yaitu di atas arsy-Nya. Ini sifat dzatiyah, lam yazal wa la yazal muttasifan bil ulu, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berada di atas ketinggian, bersifat dengan sifat ulu tersebut, sifat tinggi, baik ulu secara zat, ya, baik ataupun ulu secara sifatnya. Lalu bagaimana mengkomunikasikan hadis an-nuzul ini? Kalau dikatakan nuzul ini adalah sifat turun yang hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala, artinya benar-benar turun Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dengan sifat ulu yang itu merupakan sifat dzatiyah, artinya zat Allah senantiasa berada di atas, maka kita katakan ini tidak bertentangan dengan dua hal tersebut. Artinya satu sisi Allah tetap menyandang sifat ulu, ya, baik itu merupakan sifat ataupun zatnya. Satu sisi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk turun, ya, dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha mampu. Bukankah kita sering membaca wallahu ala kulli syai'in qadir, ya, dan Allah maha mampu atas segala sesuatu. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan fa'alun lima yurid, Allah maha melakukan apa yang Dia inginkan, ya. Maka kemampuan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas, tidak sebagaimana kemampuan makhluk. Kalau makhluk satu sisi turun, maka dia tidak mungkin dikatakan berada di atas, ya. Tapi Allah sanggup. Allah turun secara hakiki, tapi di satu sisi tetap memiliki sifat ulu, sifat ketinggian, sifat berada di atas arsy-Nya. Jadi jangan kemudian kita pikirkan kalau Allah turun secara hakiki ke langit dunia di sepertiga malam, kemudian arsy-Nya kosong dan lain sebagainya. Tidak, ya.
Dan ini sebenarnya bukan ranah kita untuk memikirkan hal-hal demikian, tapi kita perlu sampaikan dikarenakan di sana ada kelompok yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama sifat turun ini dengan alasan demikian. Membentur-benturkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, satu sifat dengan sifat yang lainnya, itu dikarenakan tidak masuk akal, ya. Tidak masuk akal katanya, ya. Tapi yang sebenarnya karena bukan karena masuk akal atau tidaknya, tapi karena akal kitalah yang sebenarnya terbatas untuk memikirkan hal tersebut. Maka kewajiban kita hanya beriman sesuai zahir nasnya, karena ini memang yang ditempuh jalan ini oleh para sahabat, ya. Tentunya para sahabat adalah orang-orang yang paling tahu terhadap nas-nas yang turun kepada mereka, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan konsekuensi para sahabat itu dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya, walaupun mereka masih hidup telah dijamin oleh Allah tentang mereka akan masuk surga, kemudian mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya selamatnya mereka di dalam mengamalkan agama Islam ini, baik itu secara amalan maupun keyakinan, ya. Ini yang membuat mereka dijamin oleh Allah dan diridhoi oleh Allah, walaupun mereka itu masih hidup, masih mengamalkan satu amalan, masih nantinya akan membangun keyakinan-keyakinan yang diajarkan dalam Islam. Berarti menunjukkan apa yang mereka lakukan itu selamat, baik dari sisi amalan maupun keyakinan mereka. Dan di dalam mereka meyakini ayat-ayat ataupun hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah, ya, mereka mengimani sesuai dengan zahirnya, dan mereka meyakini bahwasanya sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang hakiki, yang benar-benar hakiki sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian selanjutnya wa qauluhu ya'jabu rabbuka minasyabi laysat lahu sabwah. Penulis Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala mengatakan, dan di antara sabda Nabi alaihi salatu wasalam, yaitu beliau bersabda, ya'jabu rabbuna, Rabb kamu, Rabb kalian itu takjub, ya, takjub minasyab, dari seorang pemuda, laisat lahu sabwah, yang dia tidak memiliki kecondongan terhadap hawa nafsu, ya. As-sifatul hadiyah asyrata al-ajab, ya. Sifat yang ke-11 yaitu sifat ajab, yaitu sifat takjub bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-ajbu min sifatillahi ats-tsabitah lahu bil kitab wa sunnah wa ijma'i salaf. Sifat takjub ini diantara sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan bagi dirinya melalui Alkitab, Al-Quran, wa sunnah, dan juga hadis Nabi alaihi salatu wasallam, dan juga ijma' salaf, yaitu kesepakatan para sahabat. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat, di situ disebutkan bal ajibta wa yaskharun, ya, ayat ke-12-nya bal ajibta wa yaskharun, bahkan engkau takjub dan mereka dalam kondisi menghina. Ala qiraati dhammi ta, dengan bacaan qiraah
di dhammah ta'nya, bal ajibtu. Tapi dalam bacaan kita kan ajibta, ya. Kalau ajibta itu kembalinya, fa'ilnya itu kepada Rasulullah SAW, yaitu Nabi SAW. Kalau ajibtu itu kembalinya kepada Allah SWT. Ya. Maka ketika yang membaca bal ajibtu wa yaskharun, artinya bahkan aku takjub, itu artinya Allah SWT yang takjub. Ayat ini di dalam surah As-Saffat ayat ke-11-nya, ayat sebelumnya dikatakan fastaftihim, ya, ahum ashaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazim. Ya. Maka tanyalah kepada mereka wahai Muhammad, yaitu orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu yang tidak mau beriman dengan hari kebangkitan. Apakah mereka itu lebih sulit penciptaannya, ya, ataukah apa yang telah kami ciptakan, yaitu langit dan bumi, ya, dan makhluk-makhluk yang kami ciptakan dengan kadar ukuran yang besar seperti malaikat, gunung-gunung, ya, dan yang lainnya. Jadi di sini Nabi kita Muhammad SAW disuruh bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, apakah penciptaan kalian itu lebih sulit, lebih dahsyat dibandingkan penciptaan langit dan bumi? Tentunya mereka mengakui bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu lebih agung, lebih dahsyat lagi, ya, karena menciptakan langit tanpa tiang, ya, dibandingkan menciptakan manusia, ya. Walaupun penciptaan langit dengan bumi dengan manusia beserta isinya itu sama-sama mudahnya bagi Allah, tapi secara akal manusia Rasulullah SAW disuruh bertanya, ya, coba bayangkan mencipta langit dengan bumi yang begitu besarnya, ya, kemudian menciptakan matahari, bulan dan lain sebagainya, itu dibandingkan menciptakan manusia yang kecil, ya. Maka inna khalaqnahum min tinin lazim, sesungguhnya kami telah menciptakan mereka, yaitu manusia itu, dari tanah liat, ya, hanya dari tanah liat. Kemudian bal ajibta wa yaskharun, maka bahkan engkau wahai Muhammad, engkau itu bahkan heran dengan keingkaran mereka terhadap hari kebangkitan, padahal mereka meyakini bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu dan juga makhluk-makhluk yang serba besar itu penciptaannya lebih dahsyat lagi dari penciptaan manusia. Maka engkau akan heran dengan keingkaran mereka, wa yaskharun, dalam kondisi mereka menghinakanmu, ya. Dalam bacaan yang lain bal ajibtu wa yaskharun, bahkan aku, kata Allah, aku heran dengan mereka, yaitu dengan orang-orang yang ingkar dengan hari kebangkitan tersebut, wa yaskharun, sedangkan mereka dalam kondisi menghina, mengejek, ya, terhadap utusan Allah SWT, ya. Jadi jika itu dibaca ajibta, berarti itu kembalinya kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau dibaca ajibtu, maka kembalinya kepada Allah SWT. Artinya Allah memiliki sifat al-ajab, ya, yaitu sifat takjub. Wa qala Nabi SAW, dan muallif membawakan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya'jabu rabbuka minasyabi laysat lahu sabwa, ya, bahwasanya Rabbmu itu takjub
dengan seorang pemuda yang tidak memiliki kecondongan terhadap hawa nafsu. Ini diriwayatkan Imam Ahmad ya di dalam Musnadnya halaman 151 juz 4 ya dari Uqbah bin Amir marfu'an, yang hadis ini dikatakan marfu' wa fihi Ibnul Hay'ah Lahiyah ya, Ibnu Lahiyah ya. Dan hadis ini sayangnya dhaif ya, hadis ini dhaif ya. Lalu bagaimana penetapan sifat ujub di sini, sifat heran di sini bagi Allah Subhanahu wa taala? Karena hadisnya lemah, adapun ayat tadi masih ada dua kemungkinan. Bacaan yang masyhur di tengah-tengah kita adalah ajibta, dan itu maknanya adalah Rasulullah yang heran ya. Adapun bacaan ajibtu ini sebagian ya mungkin masih kurang kuat ya. Hadisnya lemah, adapun hadis lemah nggak bisa dijadikan sebagai dalil, apalagi untuk menetapkan sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya kita tidak menggunakan hadis tersebut karena hadisnya lemah ya. Maka yang kita gunakan adalah hadis dalam riwayat Imam Bukhari, yaitu tentang kisah Rasulullah SAW ketika didatangi tamu di Madinah ya. Kemudian tamu tersebut dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, dalam kondisi lapar. Kemudian Rasulullah SAW ingin menjamunya. Dan ketika itu Rasulullah datang kepada istri-istrinya, dan ternyata qadarullah ma syaa fa'al, di antara istri-istrinya ya yang didatangi oleh Rasulullah SAW tidak ada yang memiliki sesuatu kecuali hanya air minum, air putih ya. Maka air putih yang nggak bisa menghilangkan kelaparan ya, apalagi ini tamu, seorang tamu dari jauh. Maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, siapakah yang mau menjamu tamuku ya, siapa yang mau menjamu tamuku. Maka ada seorang sahabat Ansor ya, saya lupa namanya ya, kemudian datang kepada Rasulullah, dan mengatakan, ya Rasulullah, saya yang akan menjamu. Kemudian sahabat tersebut langsung balik ke rumah dan menemui istrinya sambil mengatakan, wahai istriku, apakah ada sedikit makanan untuk menjamu tamu Rasulullah SAW? Maka apa yang dikatakan istrinya, seorang Ansoriyah ini, maka dia mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, demi Allah tidak ada makanan di sisi kita, baik itu makanan untukmu ataupun untukku, kecuali hanya makanan itu untuk anak kita. Jadi nggak ada jatah untuk si suami, nggak ada jatah untuk istri. Istrinya ini hanya menyisihkan makanan untuk anak-anaknya. Subhanallah ya. Maka apa yang dikatakan si sang suami, sudah kamu saya urus anak-anak ya, kamu siapkan makanan ya. Akhirnya apa? Sang suami ngurus anak-anaknya ini, ditidurkan, ditenangkan, ditidurkan ya. Kemudian si istri siapkan makanan yang untuk anak-anak ini. Masya Allah, ini istri yang soleha seperti ini ya, nggak gerundel. Coba kalau kita misalnya kita bilang sama istri, ada makanan untuk anak-anak sedikit, ini anak-anak belum makan, ini ada tamu, coba dihidangkan dulu, wis nanti untuk anak-anak gampang. Piye to Mas? Oh, gua anak dhewe ngono kok. Wis kayak wong-wong. Ya. Masya Allah, ini seorang istri yang solehah ya. Dia taat kepada apa yang dikatakan suaminya. Anak-anak gampang sudah ya, nanti cari lagi, ibaratnya seperti itu ya. Maka siapkan makanan tersebut, dan si istri pun kompak
Ya, karena ini tamu Rasulullah SAW. Ya, tamu seorang yang mulia, otomatis menjamunya akan mendapatkan pahala yang amat besar. Maka kemudian tamu tersebut datang, anak-anaknya sudah tidur, hidangan sudah disiapkan. Maka istrinya punya ide, ini kalau tamunya dibiarkan makan sendiri, ditunggui oleh sahibul baitnya, pemilik rumahnya, maka nggak mungkin tamunya akan makan. Orang mentolo, mosok mangan dewi, tuan rumah ramangan. Ya, maka istrinya punya ide, wahai suamiku, kamu temani dia di sisimu makan. Kemudian aku nanti akan matikan lampu. Ya, akan matikan lampu biar tamu ini nyaman. Dan benar, begitu tamunya datang, makanan sudah siap, kemudian istrinya matikan penerangannya. Dan suaminya ini etok-etok mangan, ya, dan tamunya makan dengan lahap, habis sudah, ya, sudah menjamu tamu dari Rasulullah SAW. Maka setelah selesai, turunlah, ya, wahyu kepada Rasulullah SAW yang mengkabarkan keadaan sahabat Ansar tersebut. Maka Rasulullah SAW mengkabarkan, laqad ajiballahu azza wa jalla au dhahika min fulanin wa fulanatin fa anzalallahu azza wa jalla wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Rasulullah SAW kemudian turun wahyu kepada beliau mengkabarkan kondisi sahabat Ansar ini. Beliau mengatakan, sungguh Allah azza wa jalla takjub atau dhahik, tertawa. Ya, berarti di sini ada penetapan dua sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat takjub dan sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, min fulan wa fulanah, Allah takjub, Allah tertawa dengan apa yang dilakukan oleh fulan dan fulanah, yaitu suami istri dari sahabat Ansar ini. Kemudian Allah menurunkan firman-Nya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka orang-orang Ansar itu sifatnya mereka mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri, walaupun sesuatu tersebut itu sangat dibutuhkan terhadap dirinya. Bayangkan, ya, makanan yang hanya untuk anaknya itu direlakan untuk tamunya Rasulullah SAW. Ya, sesuatu yang mungkin tidak dilakukan oleh orang lain. Ya, karena pada dasarnya nafkah itu, urut-urutan nafkah, ya, itu adalah untuk diri sendiri. Kemudian ketika memiliki kelebihan untuk istrinya, untuk anaknya, ya, baru kalau memang ada kelebihan disedekahkan. Tapi ini keluar dari jalur, ya, dan itulah sifat orang-orang Ansar, terutama suami istri ini. Harusnya kalau seandainya dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, kita nggak punya, ya, karena memang nggak punya, walaupun itu cuma makanan untuk anaknya lebih berhak sebenarnya. Tapi karena ini tamu Rasulullah SAW, dia ingin mengutamakan itu, sehingga dia keluar jalurnya. Dan apa yang terjadi? Allah SWT takjub karena dia keluar dari kebiasaan fitrahnya manusia. Artinya dia memberikan perhatian yang benar-benar diutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Ya, dan ini bentuk ithar yang dibolehkan, bentuk mengutamakan yang terpuji, yaitu dalam masalah duniawi, dalam masalah makanan, ya, dalam masalah makanan, dan ini terpuji, boleh, ya.
Dan ini dilakukan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Betapa mereka mengutamakan saudara-saudaranya melebihi dirinya sendiri dalam masalah duniawi. Ya. Baik. Ini yang kita pakai hadis riwayat Imam Bukhari, yaitu tentang kisah tamunya Rasulullah SAW yang dijamu oleh seorang sahabat Ansar beserta istrinya. Ya. Adapun hadis ya'jabu rabbuka minasyab laysat lahu sabwa, itu hadisnya dhaif. Ya. Baik, wa fassarahu ahlu ta'til bil mujazah wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidah ar-rabi'ah. Dan orang-orang yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat ta'jub tadi, itu mereka menafsirkan dengan al-mujazah, yaitu bahwasanya yang dimaksud dengan takjubnya Allah tadi artinya Allah akan memberikan balasan. Dan kita bantah dalam kaidah yang keempat yang telah lalu, yaitu yang pertama itu menyelisihi zahir nas, dan itu menyelisihi jalan para sahabat di dalam memahami dan memaknai hadis tersebut, ya. Dan mereka memaknai hadis tersebut sesuai dengan zahirnya. Tayyib. Wal ajabu naw'an, dan sifat takjub ini ada dua jenis. Ihdahuma an yakuna sadiran an khifa'il asbab 'ala al-muta'ajjib wa fayandahishu lahu wa yasta'dhimuhu wa yata'ajjabu minhu, wa hadha an-naw' mustahilun 'ala Allah li'anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un. Sifat takjub itu ada dua jenisnya. Yang pertama, jenis yang pertama adalah sifat takjub, sifat heran yang itu bersumber dari seseorang yang takjub, ya, dikarenakan nggak tahu sebab kenapa dia takjub, ya, sehingga dia kagum, kemudian menganggap sesuatu itu besar, ya, dan akhirnya timbullah sifat takjub tersebut. Dan jenis ini mustahil bagi Allah, jenis sifat takjub yang seperti ini, karena nggak mungkin Allah itu tidak mengetahui sesuatu, ya. Karena kan ada kita seperti makhluk itu, kalau ini takjub yang seperti ini terjadi pada makhluk. Ya, misalnya kita itu heran dengan sesuatu, kita takjub, ya. Tapi kita nggak tahu kita takjub karena apa. Tahu-tahu heran begitu saja, tanpa tahu sebabnya. Sebab takjub kita apa? Dan ini mustahil kalau ini untuk Allah, karena Allah la yakhfa alaihi syai'un, tidak tersembunyi sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu sebabnya dia takjub kenapa. Ya, adapun makhluk terkadang nggak tahu. Ya, tahu-tahu dia heran begitu saja terhadap sesuatu, padahal dia nggak tahu sebab keheranan dia apa. Pokoknya dia merasa heran dengan sesuatu, ya. Maka jenis takjub yang pertama ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin bagi Allah, karena bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, ya. Kemudian yang kedua, dan ini yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, yaitu takjub yang jenis yang kedua. An yakuna sababuhu khuruju syai', ya, atau khuruj syai' an nadha'irihi aw amma yanbaghi an yakuna 'alaihi ma'a ilmi al-muta'ajjib, wa hadha huwa thabit lillahi ta'ala. Jenis takjub yang kedua yaitu ketika sebab takjub tersebut khuruj syai' ala nadha'irihi, yaitu keluarnya sesuatu dari yang semestinya, ya. Jadi dikarenakan ada sebuah perbuatan atau sesuatu yang itu di luar kebiasaan, ya. Au amma yang bagi, atau sesuatu yang itu
tidak seharusnya, ya, hampir sama, ya, yaitu yang keluar dari kebiasaan atau yang tidak semestinya, tidak seharusnya, ya. Seperti tadi, harusnya namanya orang tua itu kan mendahulukan anaknya, apalagi untuk tamu, apalagi bukan tamunya, ya, tamunya Rasulullah SAW. Tapi saking dia memuliakan Rasulullah, otomatis dia akan memuliakan tamunya Rasulullah SAW juga. Sehingga kepentingan untuk anaknya sendiri itu dikalahkan. Itu kan keluar dari kebiasaan, ya. Ini takjub yang seperti ini, dan hal ini diketahui oleh yang takjub, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah mengetahui hal tersebut. Kalau si fulan dan fulanah ini, suami istri ini punya sedikit makanan, dan makanan itu hanya untuk anaknya, tapi dia masih tetap mendahulukan tamu Rasulullah SAW untuk dijamu, ya. Maka ini sesuatu hal yang diketahui oleh Allah SWT. Maka takjub jenis ini, inilah yang ditetapkan bagi Allah. Artinya sebabnya itu diketahui oleh Allah SWT, karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Tapi kalau takjubnya makhluk, jenis takjubnya makhluk, itu terkadang makhluk takjub, heran, kagum dengan sesuatu yang dia tidak tahu sebabnya. Tahu-tahu kok heran, ya. Misalnya baru jalan, tahu-tahu melihat seseorang yang melakukan sesuatu, ya, terus kemudian dia heran, ya. Misalnya tahu-tahu orang tersebut jungkir balik, misalnya saking senangnya, ya. Orang yang lihat spontan dia kaget, dia takjub dengan orang tersebut, tapi kan dia nggak tahu kenapa orang itu jungkir balik, ya. Atau melihat misalnya, loh, orang ini tuh tahu-tahu sujud, heran, ya. Tapi dia kan nggak tahu, taunya dia pas sujud, ya. Dia tahu-tahu sujud syukur misalnya, bersyukur karena atas apa ini, ya. Maka ini takjub seperti ini, takjub yang tidak diketahui sebabnya, ini takjub yang dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah nggak mungkin nggak tahu sebab. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tahu semuanya. La yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak tersembunyi bagi Allah sedikit pun. Akan tapi takjub yang tidak diketahui sebabnya tadi itu terjadi pada makhluk, ya. Jadi terkadang makhluk itu takjub dengan sesuatu yang dia tidak tahu sebabnya, ya. Tahu-tahu takjub begitu saja. Tapi bagi Allah tidak, ya, karena tidak ada sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, berkata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, yadhaqullahu ila rajulaini qatala ahaduhuma al-akhar thumma yadkhulanil jannah. Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah satunya membunuh yang lain, kemudian kedua-duanya justru masuk surga. Jadi ada dua orang laki-laki, yang satu itu membunuh yang satunya, tapi endingnya keduanya masuk surga. Ini Allah tertawa, ya. Kemudian kita lihat penjelasan dalam syarahnya, as-sifatu tsaniyah asyarah, sifat yang ke-12, ad-dhahak, yaitu sifat tertawa. Ad-dhahak min sifatillahi ats-tsabitah lahu bisunnah wa ijma'is salaf. Sifat tertawa di antara sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan bagi Allah untuk dirinya sendiri melalui as-sunnah, hadis Nabi SAW, dan juga kesepakatan para salaf, yaitu para sahabat.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, yabhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah. Wa tamamul hadis, dan hadisnya, kelanjutan hadisnya, yuqatilu hadza fi sabilillah fayaqtulu thumma yatubullahu 'alal qatil fayustashhad. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala itu tertawa kepada dua orang laki-laki yang salah satunya itu membunuh yang lainnya, kemudian kedua-duanya masuk surga. Hadis, kelengkapan hadis tersebut, yuqatilu hadza. Satu orang laki-laki ini sedang berjuang fi sabilillah, berjihad di sabilillah, ya, berperang di jalan Allah. Fayaqtulu, kemudian au fayuqtalu, kemudian laki-laki yang berjuang ini terbunuh, artinya dibunuh oleh musuhnya, ya, laki-laki yang satunya. Tsumma yatubu, ya, tsumma yatubullahu 'alal qatil, kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuh tadi, ya, fayustashhad, kemudian orang yang taubat tadi pun akhirnya berperang lagi dan terbunuh syahid. Jadi kedua-duanya mendapatkan syahid, ya. Jadi ada dua orang laki-laki, yang satu ini masih kafir, yang satu ini muslim. Kemudian yang muslim ini berperang ketemu yang kafir ini, si A yang muslim, si B yang kafir ini ketemu di jihad fisabilillah, ya, peperangan antara muslim dan kafir. Yang muslim akhirnya dibunuh oleh yang B yang kafir ini, mati syahid dia, ya. Kemudian yang B ini setelah peperangan tobat. Setelah bertobat dengan tobatan yang nasuha, yang sungguh-sungguh, masuk Islam dan Islamnya baik, kemudian ikut jihad fisabilillah dan terbunuh juga, akhirnya mati syahid, ya. Dan akhirnya kedua-duanya ketemu di surga, ya. Maka dengan hal tersebut Allah Subhanahu wa taala itu tertawa, ya. Wajib as-salaf ala ithbati ad-dhahak lillahi fayajibu ithbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamthilin wa huwa dhahakun haqiqiyyun yaliqu billahi ta'ala. Dan para sahabat, para salaf itu telah berijma sepakat bahwasanya menetapkan sifat tertawa bagi Allah, maka wajib menetapkannya tanpa merubah makna, tanpa menolaknya, tanpa membagaimanakan tertawa Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa memisalkan sifat tertawanya Allah dengan sifat tertawanya makhluk. Dan sifat tertawa itu adalah sifat yang tertawa hakiki, artinya benar-benar tertawa. Allah benar-benar tertawa, ya. Akan tapi tertawanya Allah itu sesuai dengan keagungan Allah dan kita tidak bisa membayangkannya, ya. Kita cukup menetapkannya itu tertawa yang hakiki, ya, sesuai keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa fassarahu ahlu ta'til bis thawab wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidah ar-rabi'ah. Dan orang-orang yang menolak sifat tertawa tersebut bagi Allah itu menafsirkan dengan at-thawab, bahwasanya Allah tertawa ini artinya Allah memberikan pahala. Maka ini jelas menyelisihi zahir dari nas, dan ini sebagai bantahannya, dan juga menyelisihi jalan para sahabat di dalam menafsirkan sifat ad-dhahak tersebut, ya, karena mereka mengimani sifat tertawa bagi Allah sesuai dengan zahirnya, ya, yang itu semuanya hakiki sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahada wa ma asbahahu mimma sahha sanaduhu wa uddilat ruwatuhu wa nu'minu bihi wa la narudduhu wa la najhaduhu
ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه. Dalam poin penutup di masalah pembahasan sifat ad-dhahak di sini, maka Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyebutkan bahwasanya maka ini dari sifat-sifat ini dan apa yang semisalnya dari yang telah sahih sanadnya dari Nabi alaihi salatu wassalam dan perawi-perawinya adil, artinya bisa diterima, maka kita beriman dengannya dan tidak menolaknya, dan kita tidak menolak sifat tersebut dan tidak mentakwilnya dengan takwil yang menyelisih zahirnya. Artinya kita tidak boleh untuk menafsirkan dengan makna yang itu menyelisihi zahirnya, karena begitulah apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya. Dan kita juga tidak boleh menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya, dan tidak boleh pula dengan kita menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang muhdatsah, sifat-sifat yang baru yang diada-adakan. Dan kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang serupa baginya dan tidak ada yang semisalnya, tidak ada tandingannya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam surah Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang semisal pun dengan Allah, ya, sesuatu apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat, ya. Walaupun sifat Allah itu sama secara makna dengan sifat makhluk, tapi Allah sudah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal sedikit pun dengan Allah. Wa kullu ma takhayyala fi dhihni, dan setiap apa yang terhayalkan di dalam pikiran seseorang atau terbertik dalam hati seseorang, maka ketahuilah fa innallaha ta'ala bi khilafihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu beda, ya, tidak sama, itu pasti beda. Jadi apa yang kita bayangkan dalam pikiran, yang kita khayalkan tentang sifat Allah, apa yang terbetik dalam hati kita tentang sifat Allah, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama. Ya, tidak seperti apa yang kita bayangkan, tidak seperti apa yang terbetik dalam hati kita. Ya, itu yang perlu kita yakini. Jadi kita imani begitu saja, ya, bahwasanya sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat hakiki. Allah tertawa, Allah takjub, ya, itu semuanya hakiki. Allah turun, itu semuanya hakiki, ya. Akan tapi bagaimana hakikatnya, maka kita tidak bisa mengetahuinya, karena kalau kita ingin mengetahui hakikat dari sifat Allah, itu kita harus mengetahui sifatnya terlebih dahulu. Karena kalamu fis sifat kal kalam fid dzat, ya. Pembicaraan tentang masalah sifat, maka itu sama saja pembicaraan dengan tentang masalah zat Allah. Kalau kita nggak tahu zatnya Allah, maka demikian juga kita tidak mengetahui hakikat sifatnya, ya. Hakikatnya ada, kaifiyahnya ada, tapi kita tidak mengetahuinya karena kita juga tidak mengetahui zat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya cukup untuk kita meyakini saja bahwasanya maknanya demikian sesuai zahirnya, dan itu adalah sifat yang hakiki, benar-benar itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu
insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.